Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Untuk anak-anakku, jangan lupa ya, setiap hari ketika berangkat sekolah kita selalu pakai masker dan cuci tangan, dan jangan lupa untuk jaga jarak itu ya, agar kalian terhindar dari COVID-19 dan semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin. Untuk anak-anakku hari ini sudah siap untuk belajar? Siap ya? Kalau siap, nanti silakan belajar dengan disiplin, dengan baik ya, dicermati apa yang nanti Pak Guru sampaikan dan nanti ketika kegiatan berlangsung. Untuk memulai, Pak Guru ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali belajar hari ini kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas Mas Muklis silakan dipimpin untuk berdoanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa nanti belajarnya menjadi lancar dan apa yang dicita-citakan untuk anakku semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Pak Guru akan absensi terlebih dahulu. Mas Akil, Mas Andika, ada hadir. Terus Mas Ardi, hadir. Terus Mas Bintang, terus Mbak Celsa, hadir. Mbak Dinda, Mbak Dinda. Mas Fadil, hadir. Terus Fadila, hadir. Mas Fauzan, tidak masuk ya? Tidak masuk. Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya udah, nanti coba tak cari informasi. Terus Mas Ruri, hadir. Mbak Gaida, hadir. Mas Mahendra, hadir. Mas Muklis,
Nggih, hadir. Mas Fakih. Nggih. Hadir. Ya, terima kasih. Berarti hari ini semuanya hadir kecuali Mas Fauzan. Nggih, nanti insyaallah Pak Guru cari informasi kalau untuk anak-anakku tidak tahu untuk keterangan hari ini. Nah, untuk hari ini supaya belajar IPS-nya semangat untuk anak-anakku, Pak Guru punya tepuk baru. Nggih, untuk pelajaran hari ini ya, kemarin sudah Pak Guru ajarkan tepuk IPS. Hari ini kemarin Pak Guru sudah bilang untuk melanjutkan pelajarannya yaitu faktor pendorong. Pak Guru punya namanya tepuk pendorong mobilitas sosial ya. Dengarkan dulu, Pak Guru akan ajarkan. Nanti setelah itu kita tepuk bersama-sama. Gini ya. Yang pertama ya, Pak Guru bilang tepuk pendorong mobilitas sosial gitu ya. Terus Pak Guru tepuk struktural individu status sosial. Nah, setelah itu berikutnya tepuk meja ekonomi, politik, demografi, dan tiga-tiga yang terakhir digabung keinginan terakhir yes. Paham? Ya, kita pelan-pelan dulu ya, kita ajar dulu, nanti setelah itu baru bareng-bareng. Yuk, pelan-pelan dulu. Tepuk pendorong mobilitas sosial ya. Oke. Nah, ekonomi, politik, demografi, sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang silakan berdiri. Yuk, sambil olahraga pagi biar sehat. Biar sehat ya, biar semangat. Kalau sudah hafal, sudah ya. Ya, Pak Guru dulu. Tepuk pendorong, benar. Tepuk faktor pendorong mobilitas sosial. Struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, demografi. Iya, terima kasih. Silakan berdiri. Ya, semoga itu duduk dulu. Ya, semoga itu menjadikan anak-anakku semua untuk selalu semangat setiap awal pembelajaran. Ya, untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat, cara dan saluran. Ya, tujuannya pembelajaran hari ini agar anak-anakku semua satu, dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kedua, juga dapat menganalisis cara dan saluran mobilitas sosial. Gitu ya anak-anakku semua ya. Jadi nanti silakan dipahami. Syukur kemarin Pak Guru sudah memberikan rambu-rambu untuk belajar untuk bab berikutnya atau subbab berikutnya. Jadi nanti Pak Guru tinggal menguatkan ketika anak-anakku sudah belajar di rumah. Coba Pak Guru ingin mencoba seberapa besar pengetahuan anak-anakku yang belajar di rumah. Silakan dikeluarkan bukunya. Pak Guru akan melakukan pretest dulu. Pak Guru pengen tahu anak-anakku kemarin belajar tidak ya, karena Pak Guru di akhir pembelajaran yang awal kemarin Pak Guru sudah ngasih tahu untuk pelajaran berikutnya berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat beserta cara dan salurannya. Silakan ditulis ya soalnya. Nanti Pak Guru akan menilai. Sudah? Soal pertama, Pak Guru kasihkan contoh, nanti silakan ditulis. Terus apa jawabannya ya? Seseorang yang memiliki jabatan termasuk faktor
Ya, silakan. Dua orang yang sedang melamar pekerjaan. Ya, termasuk faktor yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Termasuk faktor ya, 4, ada Islam, Kristen, ya, Katolik, ya. Termasuk faktor yang terakhir, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Termasuk faktor nah, silakan dikerjakan sambil Pak Guru akan menilai kalian. Ya, kemarin di awal kita sudah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk. Ya, sekarang kita melanjutkan tentang faktor pendorong, penghambat, syarat dan saluran. Silakan bisa dikerjakan. Tadi sudah Pak Guru kasih awalan, ditepuk tadi sudah ada jawabannya. Silakan diisi ya sesuai ditepuknya tadi. Ayo, ndak usah mengamingo, silakan dikerjakan sendiri. Ayo, Mas Mahendra, ya, sikapnya baik, ya Pak Guru nilai baik. Nanti nek nirun kancane, ya nanti agak berkurang. Dikerjakan semampunya, kan ini baru pretest, baru awal, okay? Nilainya kalau kurang baik, ya nanti diperbaiki di akhir pembelajaran kalau kalian belum paham. Kan gampang tuh, tebal 5, pendek-pendek semua. Sudah? Sudah belum? Iya. Coba sekarang Pak Guru pengen tahu ya. Sekarang silakan dicocokkan sama belakangnya. Yo, ora apa-apa dijolke. Yo, sekarang dijolke. Yo, dijol-jolke. Ya, ditukarkan sama belakangnya aja. Yo. Kita lihat untuk hasil pretest hari ini. Ya. Yo, ditukarkan enggak apa-apa. Sudah? Sekarang
Yang pertama, tadi ada seorang yang mempunyai jabatan, termasuk faktor apa? Pendorong, ya, termasuk struktural, yaitu contoh dari struktural. Yang kedua tadi apa? Ya, orang yang sedang mencari pekerjaan, termasuk faktor individu, ya, juga faktor pendorong. Berikutnya, pertumbuhan penduduk, termasuk faktor pendorong yang mana? Demografi, ya. Pertama struktural, kedua individu, ketiga demografi. Terus yang keempat, ada Kristen, Islam, Katolik, termasuk faktor penghambat. Maksudnya kemana? Perbedaan agama. Ya, yang terakhir ada laki-laki, ada wanita, termasuk faktor penghambat apa? Perbedaan jenis kelamin. Dah, silakan ditulis salah dan betulnya. Tidak apa-apa, salahnya banyak, tidak apa-apa, nanti diperbaiki di akhir pembelajaran nanti kalau ada tes lagi. Yang silakan ditulis salah dan benarnya. Ya. Kalau sudah, silakan dikembalikan lagi bukunya. Ya, biar nanti kalian ketika melihat, ya. Sudah, nggih? Nah, hari ini Pak Guru akan menjelaskan untuk pelajaran dilihat. Nah. Coba Pak Guru pengen tahu. Nah, ini gambar apa? Gambar presiden, sama bawahnya gambar wakil presiden. Ini termasuk yang mana? Coba anak-anakku ketika tadi sudah mendapatkan pretest dari Pak Guru. Coba kalau ada presiden, ada wakil presiden, ini termasuk yang mana? Termasuk yang struktural, betul Mas Fakih ya. Kalau bisa ngacung gitu ya, saya Pak ya, termasuk struktural. Mengapa? Kayak struktural. Ayo, siapa yang tahu? Struktural. Kenapa tadi pertanyaan tadi kan sudah ada tadi berdasarkan pertanyaan. Apa? Karena benar Mbak Geda, karena memiliki jabatan. Oke, coba lagi. Kita lihat. Coba, ini orang apa, anak-anakku? Mencari kerja, benar sekali. Termasuk apa? Termasuk ini pinter semua. Kan udah paham tak? Tadi pretest nggak tahu, ketika melihat gambarnya jadi semakin tahu, gitu ya. Kita lihat lagi. Coba. Wah, ini ada orang ya tua, ya. Terus becak, ya, anaknya dinaikkan becak. Termasuk faktor apa ini? Termasuk status sosial, ya, yang dulunya orang tuanya, pengendara becak, kemudian anaknya menjadi sarjana, jadi ada kenaikan, termasuk faktor pendorong, itu ya. Kalau itu, sekarang mari kita lihat video penjelasannya. Ini videonya, ya. Silakan untuk anak-anakku, dicermati sambil ditulis. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ditulis nanti sepengetahuan kalian. Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dalam setiap masyarakat. Kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu: A. Faktor struktural.
Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin, kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan melainkan prestasi. Memang keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani hidup. B. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang memengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. C. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosial. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. D. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. E. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas memengaruhi mobilitas sosial warga negara. F. Kemudahan dalam akses pendidikan.
Nah, tadi sudah sekilas, ya kan? Silakan ditulis dulu apa yang kalian dapatkan di video tadi berkaitan dengan faktor pendorong, gitu. Sama tadi Pak Guru sudah menjelaskan di tepuk tadi kan ada 7 ya. Silakan ditulis dulu, nanti akan dipakai nanti di kegiatan pembelajaran, nggih. Nanti ada kegiatan diskusi, nggih. Nanti silakan ditulis di sana. Silakan ditulis dulu. Tadi ada 7 ya yang kita pelajari tadi. Silakan dianalisis dulu, ditulis dulu. Untuk faktor pendorong. Sudah? Sudah ditulis faktor pendorongnya tadi? Sudah ya? Coba kita lihat. Untuk pendidikan setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan untuk pemerintah dan swasta memberikan banyak beasiswa. Selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami berbagai faktor penghambat mobilitas sosial. Beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang telah kalian pelajari di atas pada dasarnya juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial apabila kondisinya dibalik. Sebagai contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan bersifat terbuka masih seperti di Indonesia pada masa sekarang. Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan, mobilitas sosial masyarakat pasti terhambat. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Kita lihat, cermati faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Yang pertama, faktor ekonomi kemiskinan. dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin tanda kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah, pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bang, suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Ya, cukup ya. Nah, silakan ditulis lagi untuk faktor penghambatnya tadi, nggih. Tadi di video sudah dijelaskan tentang kemiskinan, tentang diskriminasi. Ketika pretest tadi, Pak Guru sudah memberikan 2 contoh diskriminasi. Nggih, silakan dicari lagi ya berkaitan dengan diskriminasi. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di negara Indonesia ini, tetapi bukan menjadi penghambat, penghambat persatuan, walaupun itu penghambat mobilitas sosial, tapi bukan berarti untuk menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah ditulis? Sudah ya? Kita sudah mendapatkan faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita lihat
untuk video berikutnya. Ya, silakan dicermati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan cara mobilitas sosial. Yang kedua, siswa menjelaskan saluran mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Cara mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. A. Perubahan standar hidup. Hal itu akan mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi. Selanjutnya B. Perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik, dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. C. Perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku, penampilan, dan kegemaran dari kelas sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Selanjutnya itu bergabung dengan organisasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Ya, kita sudah mempelajari tentang cara mobilitas sosial. Kita ulang lagi apa yang kalian pahami. Yang pertama, caranya apa tadi? Perubahan standar hidup. Ya, yang kedua, perubahan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Yang keempat, pernikahan. Yang kelima, bergabung dengan organisasi tertentu. Jadi perubahan standar hidup, ketika kita punya penghasilan banyak, otomatis kan gaya hidup kita berubah. Pengen mobil baru, pengen HP baru, pengen rumah baru, ya kan? Nah, jadi berubah, itu yang menyebabkan cara untuk mobilitas sosial. Yang kedua tadi, tempat tinggal. Ketika kita bertempat tinggal di tempat yang kumuh, mungkin kita pekerjaannya cuma itu tak di bawah yang rendah. Tetapi ketika kita bertempat tinggal, ya di mana di situ ada home industri, ada banyak lapangan kerja, disitulah nanti kita akan meningkatkan derajat kita menjadi memperoleh pekerjaan, mungkin kita menjadi pengusaha. Lah itu akan menjadikan mobilitas sosial, ya, tempat tinggal. Terus tingkah laku, misalnya
Anak-anakku misalnya tingkah lakunya jelek, itu nanti dengan orang lain gimana? Orang lain menghargai tidak? Tidak. Tapi ketika kita menjadi orang yang sopan, santun, itu orang lain gimana? Menghargai. Jadi mobilitas kita naik, oh kayak wongnya apik, oh itu orangnya baik, kayak wae sing dijak, kayak wae sing diangkat RT, kayak wae sing diangkat RW. Nah naik itu karena tingkah laku. Pernikahan, misalnya ada orang yang melarat atau miskin menikah dengan orang kaya, pejabat, nanti yang miskin ini berubah enggak? Berubah. Yang dulunya dia menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa, kemudian dia menikah dengan orang kaya, dia ini berubah ya keadaannya. Terus yang terakhir apa? Bergabung dengan organisasi tertentu. Ketika kita di rumah tidak punya jabatan apa-apa, ketika kita ikut organisasi, kita mempunyai jabatan ya. Itu termasuk cara mobilitas sosial. Paham anak-anakku semua? Paham. Mari yang terakhir kita tentang saluran. Setelah itu nanti kita belajar berdiskusi untuk contoh-contohnya. Oke, selanjutnya saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim A. Sorokin, dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Yang kedua itu lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Yang ketiga itu lembaga pendidikan. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Yang keempat, organisasi politik. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapat kedudukan dalam partainya, bahkan berpeluang menjadi anggota DPR. Yang kelima, itu organisasi ekonomi. Seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di perusahaannya. Selanjutnya yang keenam, itu organisasi keahlian. Melalui keanggotaan organisasi keahlian, seseorang dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu saluran perkawinan. Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Ya, itu ada saluran, ada 7. Nggih, ada 7 tadi. Nah, sudah paham nggih? Sekarang Pak Guru tanya. Nggih, setelah kita melihat tadi faktor pendorong, penghambat, terus cara, terus saluran. Coba Pak Guru tanya, ada yang mungkin kurang paham? Siapa yang mau tanya? Yuk. Mas Adil, coba. Ada seorang? Mam? Tadi siapa? Pak. Coba. Oh ya, ini ada pertanyaan. Seorang guru. Guru itu berarti penghambat atau pendorong? Tadi kan di depan tadi kan cuma presiden dan wakil presiden contohnya. Kalau guru termasuk pendorong, betul, nggih, karena guru itu juga punya jabatan, nggih. Ketika seseorang punya jabatan, dia termasuk faktor pendorong. Termasuk di faktor apa tadi? Yang pendorong tadi? Struktural, gitu nggih. Ada yang tanyakan lagi? Ya, yang mau bertanya? Sudah paham? Kalau paham,
silakan sekarang anak-anakku semua dianalisis dulu ya. Nanti setelah kalian analisis secara mandiri, Pak Guru akan bentuk kelompok nggih 3 sampai 4. Silakan dianalisis dulu. Mungkin diberikan contohnya, tadi kan baru tentang cara-caranya, tapi contohnya kan mungkin belum ada gambaran. Nggih, silakan ditulis. Misalnya pernikahan, ditulis pernikahan antara si miskin dan si kaya, ditulis seperti itu contohnya. Jabatan, seorang tadi presiden sama guru, kalian tulis yang lain, contoh yang lain, misalnya seorang anggota DPR, jabatan seorang DPR contohnya, silakan ditulis nanti untuk diskusi hari ini. Ini tadi ada berapa ya? 14 nanti ya 33 gitu ya. Sudah? Sekarang Pak Guru bentuk nggih, ada 14 ya, nanti 33 nggih, nanti ada 4 kelompok. Ini aja biar cepat. Ini kelompok 1. Nggih, silakan kita bagi nanti menjadi faktor pendorong ya. Ini faktor pendorong. Langsung saja mejanya dipepetkan 2. Nggih. Ini nanti cara. Nggih, cara. Terus sini nanti saluran. Dan sana penghambat ya, biar ada jaraknya ya, faktor pendorong dan penghambat. Silakan langsung dibentuk kelompoknya. Nggih. Dipepetkan 2 meja saja. Nah. Ya, sini ya. Ini Mas pakai sini, diangkat mejane. Nah, Mas, kepel. Ya, betul. Nah. Ya. Yo dipepet ke mejane, gen pena. Yo Mas. Nih, ya. Ya. Nih. Kalau sudah, silakan didiskusikan dulu apa yang kalian analisis secara mandiri tadi bersama kelompok kalian. Coba dicocokkan, contohnya sama ndak antara teman kalian satu dengan yang lainnya. Yang kalian kerjakan, silakan dicocokkan. Nggih, contoh-contoh dari faktor pendorong, penghambat, syarat dan saluran tadi antar teman sama tidak? Nggih. Kalau sama, berarti nanti itu sebagai bahan diskusi kalian dimasukkan. Kalau berbeda, silakan cari perbedaan itu kok kenapa berbeda. Nggih. Silakan dianalisis dulu dengan satu kelompoknya. Nah, nanti ini Pak Guru kasihkan LKPD-nya lagi, nggih, lembar kerja peserta didik. Nggih, caranya nanti silakan diisi kolom-kolomnya. Di sini ada peta konsep, silakan diisi sesuai dengan yang Pak Guru jelaskan tadi, berkaitan dengan video itu juga, nggih, diisi dan silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian, nggih. Ini kelompok 1, nanti silakan dikerjakan semua dulu, nanti kemudian kalian presentasi di faktor pendorong. Ini silakan diisi dulu semuanya peta konsepnya, nanti bisa dipresentasikan kalian tadi ke bagian cara yang ini. Ini diisi, nanti kalian ke saluran. Nah, ini silakan diisi kalian ke bagian nanti faktor penghambat. Silakan diisi, dibagi. Silakan dibagi, ada yang ngisi yang faktor pendorong, ada yang ngisi penghambat, saluran biar cepat kerjanya. Silakan diisi.
Ya, silakan diskusikan bersama. Ya. Ya, dibagi ya, ada yang isi pendorongnya, ada yang isi penghambatnya, ada yang isi contoh-contohnya. Ini juga sama, nanti giliran. Ya, yang enggak menulis silakan cari referensi di buku kalian, boleh yang di ya buku paket ya dibuka. Ya, diisi, ini semua diisi. Ya, diisi dulu, tapi nanti pas presentasi kalian cuma bagian saluran ya. Ya. Silakan kalau bagi yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, ya silakan dibuka ya, ya dibuka, dilihat. Ya, coba di halaman berapa itu yang mobilitas? Ya bab 2, coba di bab 2 dibuka ya. Nah, cari faktor pendorong dan penghambat. Cari contoh-contohnya. Ya, di situ. Oke. Silakan. Nanti ditulis, kamu nanti nulis. Yang 2 orang nanti menulis. Kamu yang cari, 2 orang mencari, 2 orang menulis. Kamu nulis di sini tadi faktor pendorongnya apa saja tadi, struktural, ya kan? Tadi individu silakan ditulis. Walaupun nanti yang presentasi kamu penghambat kelompok sini, tapi nanti semuanya yang bagian ditulis, ya biar paham semuanya. Iya, benar. Ya. Ini ya, contohnya silakan ditulis ya benar. Ya ini ditulis enggak apa-apa, ditulis dulu enggak apa-apa. Ya. Ini 3 menit lagi ya. Ya, benar. Ya nanti sementing sing ditulis yang ini. Ya sing rapi ya, betul ya. Ini nanti dikerjakan, ya ini nanti contoh, benar, sip. Ya. Ini tadi apa? Kan ya cara ya, silakan caranya dulu. Ya, contoh-contohnya silakan ditulis. Sudah ya? Sekarang silakan ketua kelompoknya silakan maju ke depan sini. Yuk. Yuk, ketua kelompok 1. Yuk, kelompok 2 maju kita buat lotre ya.
Ayo kelompok 4, kelompok 3. Yuk, sini maju sini semua. Kita kabel. Ya. Ini pilah yang beda sendiri nanti tampil duluan. Yuk. Pilah pim pah. Ya, siapa beda pertama? Beda pertama. Nah, pertama. Terus lagi. Yang beda pertama. Ya, ini kedua. Pinsut yang menang ketiga. Ya, ketiga terakhir. Ya. Silakan kelompok 4. Kelompok 3 ya. Presentasi dulu. Silakan berhubungan dengan saluran mobilitas sosial. Silakan berdiri yang presentasi. Ya. Ya, Mbak Chelsea, boleh? Ya. Silakan dipresentasikan. Ayo kelompok 4. Ayo kelompok diam dulu. Ya. Ya, dibacakan. Ya, didengarkan kelompok yang lain. Iya, itu ya sudah dipaparkan untuk presentasi kelompok 3 berkaitan dengan saluran mobilitas sosial. Nggih. Siapa yang mau tanya? Kelompok berapa yang mau tanya? Ya, yang mau tanya berkaitan dengan presentasi kelompok 3, kelompok 1. Ya. Yang kelompok 1 bertanya, ya nanti kalau bertanya ngaceng ya biar jelas ya. Tadi dari Fadil contoh dari saluran mobilitas sosial. Coba dibacakan. Seorang yang bekerja di BUMN dapat naik jabatan. Nah, itu contohnya kelompok 1. Orang yang bekerja di BUMN dapat naik jabatan. Itu ya contohnya ya untuk caranya. Kemudian kelompok 2, silakan. Mau bertanya dari kelompok 3? Ya, satu lagi biar lebih jelas. Coba. Seorang pemuka agama sangat disegani dari wanita. Nah, seorang pemuka agama sangat disegani. Nggih, itu berkaitan dengan lembaga keagamaan. Itu ya, itu sudah jelas. Sekarang beri plus untuk kelompok 3. Ya, bagus ya. Dia sudah bisa memberikan contoh dan menjelaskan tentang saluran mobilitas sosial. Kemudian berikutnya kelompok yang kedua yang tampil. Kelompok berapa? Tadi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Berdiri, yo Mas. Ya, yang presentasi berdiri biar terdengar. Ya, itu ya faktor pendorong. Sekarang yang mau tanya? Yang tanya kelompok coba 3? Mungkin? Ya, Mbak Geda? Nah, sebutkan contoh. Dua ya, faktor pendorong. Ya, Mas Fakih yang mau menjawab. Menghadap sini Mas Fakih biar kedengeran ya. Orang berhak menduduki jabatan tertentu, orang yang memiliki banyak kekayaan. Ya, orang yang menduduki jabatan tertentu, orang yang memiliki kekayaan. Contoh dari faktor pendorong. Paham ya, Mbak Keida? Udah ngerti ya? Terus, mana lagi kelompok yang bertanya? Kelompok 2? Coba, ini mau contoh lagi. Coba, silakan. Yo, mungkin Mas Mahendra biar gantian yang menjawab. Contoh lagi tentang faktor pendorong. Ya, orang yang memiliki kekayaan, gitu nggih. Sudah paham ya? Itu contoh-contohnya ya. Sekarang beri plus untuk kelompok 1 ya. Sudah mau tampil. Terus untuk kelompok berikutnya yang ketiga
Mana sini? Oh ya, silakan. Berhubungan dengan cara nggih, silakan dipresentasikan. Cara mobilitas sosial. Hah? Ya, ada 5 tadi ya tentang cara. Yuk, yang mau tanya dari kelompok 4 coba. Berkaitan dengan cara contoh. Ini mau sebutkan contoh, coba. Satu contoh. Nah, ini tadi ada yang dipromosikan, kemudian penghasilannya banyak, bisa membeli mobil. Itu ya, cara untuk mobilitas sosial ya, naik jabatan, kemudian pendapatannya banyak, bisa membeli mobil berhubungan dengan taraf hidup tadi. Berikutnya, yang mau tanya? Ya, kelompok 1 mungkin? Ya, menanyakan dari kelompok 2. Nah, sebutkan contoh berkaitan dengan cara tadi juga. Nah, itu ya, yang pindah rumah, ya, berpindah rumah dekat dengan madrasah, biar punya lapangan kerja. Itu tadi hubungannya dengan apa? Tempat tinggal, gitu ya. Sekarang beri plus untuk kelompok 2 yang sudah tampil. Ya, bagus ya, sudah bisa. Sekarang kelompok terakhir, yuk, silakan berdiri. Oke, penghambat, silakan dijelaskan tadi 1, 2, 3 nih. Yuk, penghambat. Itu aja yang dibacakan. Nanti ya. Terus perbedaan agama, terus. Iya. Ya. Coba ini sudah menjelaskan tentang faktor penghambat. Yang mau tanya? Yuk, faktor kelompok 3 mungkin nanya ke kelompok 4. Ya, contoh. Ini Mbak kita menanya contohnya coba. Ya, itu ya. Contohnya nggih. Sudah paham ya? Nah, sekarang untuk pekerjaannya nanti diselesaikan nggih. Diselesaikan nanti setelah pembelajaran hari ini atau nanti kalau nyampe nanti dikumpulkan, kalau tidak nanti dikumpulkan besok pagi ya. Besok pagi sudah ada di mejanya Pak Guru. Paham nggih? Untuk hasil diskusi hari ini. Nah, tadi Pak Guru tetap, tadi 1 Mas. Walaupun Pak Guru tidak bawa catatan, tapi Pak Guru ngasih, tak ingat Mas Mahendra tadi diskusi kurang aktif, jadi nanti kalau besok lagi, ya biar bagus, yang bagus tadi Mas dari kelompok 1 Mas Fadil, ya sikapnya. Terus ini, Mas Ardi bagus tadi bisa menyampaikan, ya Mbak Geda, Mbak Dinda, nanti besok ya lebih aktif lagi ya Mbak Dinda, ya nanti nilainya juga bagus untuk diskusi. Terus sana ya Mas Bintang ya, nanti sudah bagus juga. Terus sekarang silakan itu dimasukkan. Hari ini kita akan post test mengulang tadi tesnya. Tetap di situ aja, tidak usah dirubah. Silakan bukunya dikeluarkan. Pak Guru akan mengadakan post test. Sudah? Sekarang ditulis untuk post test. Nomor 1. Nomor 1. Polisi TNI. Termasuk saluran apa tadi? Polisi dan TNI termasuk saluran TTT. Yang kedua,
Yang kedua, nggih. Orang ingin bertamasya atau piknik. Orang yang ingin bertamasya atau piknik termasuk faktor pendorong tiga, seorang remaja yang ingin menikah. Seorang remaja yang ingin menikah. Termasuk cara mobilitas yang titik-titik. Yang mana tadi ya? Kemudian 4. Sudah? Seorang menteri termasuk faktor pendorong terakhir. Orang yang ikut organisasi termasuk faktor titik-titik. Nah, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 1 menit. Dah, nanti bukunya dikumpulkan ya. Nanti Pak Guru nilai. Sekarang Pak Guru pengen tanya, silakan ditutup dulu bukunya. Sekarang, mari kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. 1. Apa? Kelompok 1. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tadi ada 7 tadi, nggih. Terus yang keduanya, cara dan saluran mobilitas sosial. Itu ya yang kita pelajari hari ini. Terus untuk hari ini apa yang kalian sukai? Iya, masih menonton video ya. Dan tadi apa? Diskusi ya, kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman ya, dapat berbagi. Kemudian yang belum kalian pahami hari ini tidak ada ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah paham semuanya. Tolong untuk anak-anakku tetap selalu kompak, selalu belajar ya, supaya nanti kedepannya kalian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses ya, anak-anakku semua ya. Kemudian untuk pelajaran minggu depan kita masih melanjutkan satu lagi yang berkaitan dengan dampak mobilitas sosial. Gitu ya anak-anakku ya. Itu nanti tolong dipelajari. Terus jangan lupa untuk anak-anakku selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan, terutama memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Itu ya. Nah sekarang silakan Mas Muklis bisa diakhiri, dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, biar semangat ya, kita tepuk sekali lagi ya, biar ingat di
tempat duduknya masing-masing. Ya, tepuk mendorong mobilitas sosial. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semua. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua.